pernah memiliki induk. Ulangi lagi seluruh teman-teman Agam Kareba bahwa Red Gang tidak pernah ikut di induk kelompok manapun. Sama ada yang begitu, Ya. yang secara sakit hati di kelompok sebelah. Ya, kalau kami pure murni tidak ada tendensi, tidak ada hati, tidak ada Pasuan nggak waktu mau bikin ranking ke kata tertua? Kalau kami pernah ada wacana sebagai hari ulang tahun karena pertama disepakatinya nama adalah tanggal 8 Februari. Ini bukan pemisah, tapi ini sebuah ini garis keras. Jadi alhamdulillah sampai hari ini Red Gang masih konsisten pada perjuangan, konsisten pada sebuah tujuan awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Agam Kareba semuanya? Ini adalah penampilan pertama kita di Kareba Show yang dimana sudah diresmikan, sudah jalan tentunya dengan konten-konten seru yang kreatif, yang edukatif dan tentunya belak-belakan. Belak-belakannya seperti apa? Kita mulai hari ini. Dan kalau di sebelah ini saya bilang tamu atau bukan ya? Ada Om Sudengkule, Presiden Red Gang PSM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebutnya tamu atau apa ini Om? Apa nih? Tuan rumah. Tuan rumah. Yang punya Oke. rumah. Iya. Kebetulan kan saya hostnya di sini. Iya. Kalau dibilang tuan rumah, ya enggak apa-apa lah kita berbagi ya Yang untuk punya rumah. episode pertama gitu. Bagaimana kabar Pak Pres? Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini masih diberikan kesehatan, Alhamdulillah. diberikan kebersamaan. Iya. Diberikan uang lebih? Alhamdulillah. Alhamdulillah juga. Berarti Tidak ada lebih- kopi hari tidak ini. lebih, tapi tidak cukup. Oke, nah tunggu dulu, saya intip dulu materiku kalau begitu. Kayaknya ini hari ini, tuh, saya disuruh untuk bahas tentang rumah kita di sini, rumah Red Gang. Tentang bagaimana ini Red Gang lahir, tumbuh dan tetap eksis sampai sekarang. Pasti Pak Pres bisa jelaskan secara ringkas dulu bagaimana sebenarnya ini Red Gang berdiri. Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, para penonton, para hadirin semua. Yang pertama bahwa alhamdulillahirrahmanirrahim, tahun ini Red Gang sudah memasuki menjelang usia ke 18 tahun. Menjelang usia 18 tahun. Ibarat manusia, dia lagi masa Masalah puber-pubernya. puber-pubernya. Kalau ibarat umur manusia di usia 18 tahun itu sudah masuk di kategori anak plus dewasa minus. Anak plus dewasa minus. Iya, artinya segala tindak tanduk yang dilakukan oleh masyarakat Red Gang itu sudah masuk pada kategori berpikir dewasa. Tanda kutip dewasa tapi tetap pada konteks fungsi sebagai supporter. Nah, fungsi supporter. Ini kan lahir dari awal memang memproklamirkan diri sebagai kelompok supporter yang siap mendukung PSM Makassar sepanjang waktu. Bagaimana terbentuknya ini? Ya, terima kasih banyak. Mungkin ini yang kesekian kali, tapi yang pertama untuk sebuah sesi podcast, kalau di media mungkin atau di berita, di jurnal atau di kolom opini itu sudah sering kami sampaikan, termasuk beberapa di postingan-postingan di media sosial. Perlu kami jelaskan bahwa Red Gang pertama lahir itu di Kompleks Harta Indah, itu tahun 2004. Tahun 2004 awal Januari itu ada laga usiran antara PKT Bontang dengan PSM. Oh iya. Kalau tidak salah itu di hari Lebaran. Hari Lebaran kami
mohon maaf, kami harus mengakui bahwa kami terinspirasi dari saudara tertua kelompok The Maxmen di Tribun Timur. Mereka dengan kompak, dengan bersahutan, membuat sebuah chain, membuat sebuah dukungan dan teror kepada lawan. Itulah yang menginspirasi kami di Hartako untuk pengen juga mendukung PSM dengan cara-cara yang lebih kreatif. Di sepulang dari situ kami melakukan rapat bersama dengan teman-teman di Hartako. Ada kurang lebih 30 orang melakukan rapat pertama. Rapat pertama itu di rumahnya Om Wawan. Om Wawan itu salah satu dewan pendiri pada tanggal 1 Februari tahun 2004. Oke. Berikut di saat itu dilakukanlah sebuah sayembara pembentukan nama. Dari sekian kita memberikan waktu kepada teman-teman untuk mengumpulkan nama-nama kurang lebih sepekan atau seminggu dari tanggal 1 itu. Oke. Tanggal 1. Terus di tanggal 8 muncullah beberapa nama-nama kelompok, nama-nama komunitas saat itu. Yang saya masih ingat adalah ada namanya Benteng Makassar, ada namanya Laskar Hasanuddin, ada namanya Kaluara Eja, ada namanya supporter Makassar Selatan, dan termasuk Red Gang. Oke. Jadi banyak nama dulu Pak. Banyak Faisal. nama. Tidak ada nama aku di situ. Nama tak ada, tapi tidak masuk di kategori lulus. Nama sudah diterima. Dari jumlah yang ada, kita lakukan voting termasuk makna daripada semua nama-nama yang disebut. Muncullah Red Gang. Mohon maaf, kami harus sampaikan bahwa yang mencetus nama Red Gang ini awalnya bernama The Red Gang. The Red Gang. The Red Gang. Awalnya. Itu adalah salah satu fans Liverpool yang menginspirasi sebuah komunitas atau pendukung Liverpool dari kota Enfield. Oke. The Red Gang. Iya. The Red Gang. Ya. Terinspirasi dari The Reds berarti. The Red dan Gang Enfield. Dan Gang Enfield. Iya. Artinya digabung jadi The Red Gang. Iya. Jadi kenapa sampai muncul nama The Red Gang? Menurut penjelasan dari saudara Audi Topan atau Udi Adus namanya panggilan akrabnya. Jadi The Red merah, geng itu pakai K. Jadi kelompok merah. Kelompok merah. Ya, kelompok merah. Itu disepakati di tanggal 8 Februari. Makanya kenapa sampai tanggal 8 Februari itu jadikan sebagai hari ulang tahun karena pertama disepakatinya nama adalah tanggal 8 Februari. Oke. Tanggal 8 Februari itu belum ada logonya. Logo ini punya arti. Ini pun disayembarakan. Jadi waktu itu memang nama dulu. Belum ada logo. 1 minggu kemudian, di tanggal 16 itu baru muncul logo. Oke, 16 Februari berarti iya. ya. Logonya ini logonya aneh. Silakan dilihat. Ini bolanya. Kalau ada bola utuh berarti bukan Red Gang. Nah, jadi ini bolanya. Ini bola utuh yang ditutupi. Iya. Tapi ini maksudnya ini yang putihnya ini. Jadi kalau dia utuh, sempurna bolanya, berarti dia bukan logonya Red Gang. Jadi ini agak kosong, ini padat, ini kosong lagi. Akhirnya dia kayak urakan. Oh, iya. Jadi ini logonya, ini muncul di tanggal 16 Februari. 16 Februari dengan arti bahwa ini adalah sekelompok orang. Ini orang. Oh, orang ini. Ini orang. Saya kira kaligraf. Ya. Ini diartikan. Jadi ini diartikan orang. Jadi kasarnya orang kalau kayak begini tidak utuh. Kayak kami saat itu menganonimkan bahwa satu orang atau orang yang gila.
Orang yang gila. Orang yang gila bola. Orang yang gila bola dalam satu otak. Ini scrap. Ini scrap putih nih. Jadi ini scrap putih. Ini scrap putih bukan hanya sebuah template, tapi ini sebuah makna. Jadi logo ini ada semua artinya. Dari ini. Ini scrap di kepala. Jadi mendukung tim itu dengan otak bersih. Otak bersih yang namanya Red Gang. Jadi orang-orang gila bola yang mendukung secara sehat namanya Red Gang. Tetapi ini ada garis ini. Ini ada garis, ini bukan pemisah, tapi ini sebuah arti. Ini garis keras. Garis keras. Jadi alhamdulillah sampai hari ini Red Gang masih konsisten pada perjuangan, masih konsisten pada sebuah tujuan awal Red Gang untuk PSM, bukan untuk yang lain. Oke. Nah, jadi ini ada garis ini, garis lurus, garis keras. Jadi orang gila bola mendukung PSM yang namanya Red Gang dengan tetap pada garis keras. Ini berarti scrap putih. Ini Ya. Red Gang. Ya. Kenapa ini tidak warna merah saya tulisannya? Jadi kalau ini merah, ini akan timpah. Kita tetap menggunakan sebuah seni. Oke. Jadi gradasinya akan tidak muncul ketika itu merah dengan hitam. Akhirnya akan tidak hidup kelihatannya. Oke. Kita juga bermain seni. Ini jadi edukasi juga untuk Agang Karebas semua, tidak melihat logo Red Gang tapi tidak tahu apa artinya. Iya, benar. Nah, di sini dibuktikan sekarang, ya. Tapi ini kan kita flashback sedikit ke 2004, 16 Februari. Iya. Ini berarti yang menandai Munculnya logo. Iya. sekaligus menjadi awal kiprah Red Gang. Kalau Red Gang secara resmi itu sebelum kami terbentuk secara resmi kan sudah ada di Matuangin. Iya. Ada di Matuangin, cuman untuk secara resmi kami nyatakan resmi sebagai sebuah kelompok pada tanggal 8 Februari. 8 Februari. 8 Februari itu di saat nama disepakati oleh teman-teman yang ada di Artako. Oke. Setelah itu kita sudah mulai main, tidak berhenti masuk ke stadion, tidak berhenti mendukung PSM. Awal away itu kita di saat 2005 8 besar. 2005. 8 besar. besar di Senayan. Itu Red Gang sudah ada di situ. Red Gang Sudah eksis di situ. Sudah eksis di situ. Bahkan sudah ada kok dokumennya, sudah ada spanduknya di Senayan. Sampai dengan kita ke Lebak Bulus. Tahun kedua itu. Saya sebenarnya masih penasaran dengan terbentuknya ini Red Gang. Apakah bukan karena ada clash dengan kelompok supporter yang lama atau bagaimana? Iya. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang sangat saya tunggu-tunggu sebenarnya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa Red Gang tidak berafiliasi dengan kelompok manapun. Red Gang pure, murni, terlahir dari Hartako, tidak pernah memiliki induk. Saya ulangi lagi, seluruh teman-teman Agang Kareba bahwa Red Gang tidak pernah ikut di induk kelompok manapun. Karena kan biasa ada yang begitu tuh Pak Pres, yang karena sakit hati di kelompok sebelah bikin yang sendiri. Iya, kalau kami pure murni, tidak ada tendensi, tidak ada sakit hati, tidak ada kejengkelan kepada kelompok manapun, karena kelompok manapun adalah bagian dari saudara kami. Sempat soal enggak waktu mau bikin Red Gang ke kakak tertua? Kalau kami pernah ada wacana untuk menyatukan sebuah nama, bahkan kakanda saya dari kakanda tertua mengajak saya, tetapi kan di saat itu saya belum menjabat sebagai presiden, kami masih sebagai wakil, jadi keputusan itu ada pada anggota, jadi saya hanya lempar wacana, tetapi teman-teman di Artako tidak merestui. Oke. Kami dia bilang ya kita sendiri masa aja, jangan ikut-ikutan. Tanpa ada permasalahan Tidak ada apa-apa masalah. Tidak ada masalah. Sampai alhamdulillah sampai hari ini, sampai detik ini kami
silakan tanya, kami tidak pernah ada gap, tidak pernah ada perselisihan dengan kelompok manapun. Oke, nah ini kayaknya panjang obrolan soal kiprah perjalanan Red Gang dari berdiri di tahun 2004. Seperti apa? Kita lanjutkan saat lagi, tetap di Kareba. Takar gula sesuai selera. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Kembali lagi di Kareba, kreatif, edukatif, belak-belakan. Belak-belakannya apa? Masih ada Pak Pres, masih ada Om Sul yang akan cerita soal kiprah Red Gang. Tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana berdirinya, bagaimana ini arti logonya. Nah, setelah berdiri, bagaimana kiprahnya ini? Apa yang langsung ambil bagian di Iya. tribun? Kalau di tahun pertama yang kami buat adalah langsung eksis di tribun PIP Utara paling kiri. Tribun Utara. PIP Utara. PIP Utara. Paling Paling kiri. kiri. Nah, paling Oke. kiri. Kenapa? Karena di sebelah kanan itu kan agak padat penontonnya, penikmat. Heeh. Jadi kami mencoba untuk mengambil di sisi paling kiri. Kami langsung buat spanduk. Spanduk kami saat itu kurang lebih 30 meter, tetapi hanya sebuah tulisan supporter PSM Red Gang. Oke. Supporter PSM Red Gang di VIP Di Utara. PIP Utara. Sebelah Oke. kiri. Berarti anak-anak VIP di Iya, dulu pura-pura kaya. anak-anak VIP di tahun segitu kayaknya harga tiket itu 25.000 kalau nggak salah. VIP Utara. 35.000. 35.000 karena waktu itu saya posisinya belum beli tiket. Iya. Masih om ikut dulu om. Biasa. Iya, 35.000 saat. 35.000 ya. Basis anggota waktu itu bagaimana? Kalau hari itu anggota staff. Jadi nanti setelah kita dari Jakarta, dari Jakarta baru bertambahlah 3 sektor. Jadi saat itu 2005 saat kita tur, itulah lahir Red Gang Jakarta. Red Gang Jakarta dan Red Gang sektor yang kedua di Red Gang. Alamatnya di Cempaka Putih 13. Langsung ke Jakarta Langsung ya? Jakarta. Langsung ke Jakarta. Langsung Jakarta karena saat itu memang PSM perhadapkan pada kompetisi 8 besar. Jadi 8 besar. Oh ya. momen memang untuk memunculkan diri di saat itu. Oke. Di situ kita sudah main, kita alhamdulillah saat itu kita hadir kurang lebih 60 orang dengan teman-teman Jakarta, termasuk beberapa teman-teman dari Sidrap saat itu yang menyatakan diri bergabung dengan Red Gang Jakarta. Oke, Red Gang Jakarta dan akhirnya di situ basis meluas dan berlanjut terus di pertandingan yang digelar di Iya. Stadion Mato Angin. Iya. Nah, bagaimana itu selama jalan ini? Kalau kami mungkin adalah kelompok supporter yang besarnya berkembangnya tidak pesat. Jadi dia pelan. Nanti kami hingga tahun ke-10 baru ekspansi dari tribun VIP ke tribun terbuka. Maksudnya kenapa pindah? Saat itu sudah banyak desakan dari masyarakat Red Gang yang harus mengakomodir teman-teman yang mohon maaf punya kemampuan tidak sampai ke VIP. Makanya sangat tidak elok ketika sudah membangun kelompok tetapi masih ada pemaksaan. Kan kita mendukung PSM kan karena hati. Oke. Jadi di tahun 2014 saat itu kita sudah mulai berpikir akan pindah ke tribun terbuka. Tribun terbuka. Alhamdulillah di tahun 2015 di ulang tahun ke-11 kita sudah mengambil sisi kiri tribun Matuangin Utara. Tribun Matuangin Utara. Iya. Belakang gawang ya? Belakang gawang. Belakang gawang. Jadi saat itu kan masih kosong, saat itu masih kurang. Jadi kita bersepakat dengan teman-teman untuk berpindah tribun sendiri dengan brand Matuangin Utara. Oke, jadi 10 tahun ya? 10 tahun. 2014 Ya. berarti 2014 pindah baru bergeser. ke Matuangin Utara. Iya. Dari mungkin salah satu-satunya kelompok supporter yang perkembangannya tidak sebesar kelompok lain. Agak lambat.
agak lambat. 10 tahun ya. Agak Tapi lambat. konsisten Hingga detik ini. sampai sekarang. Iya. Wah, ini Agang Kareba artis buah dari Konsistensi. susahnya Susah. ke Sina. kekonsistenan Iya. itu dari 10 tahun berkembang akhirnya pindah ke Tribun Utara, Matwangin Utara, sisi kiri. sampai sekarang. Kalau dihitung-hitung sekarang sudah ada berapa sektor? Kalau sektor sekarang ada 32. 32. Iya. 32 sektor. Jadi ada yang menarik di Red Gang. Red Gang begini, Red Gang sampai detik ini pantang untuk membuka yang namanya open member. Oke. Silakan dicari kalau ada yang namanya open member, karena kita yang mendasari begini, menjadi seorang supporter bukan karena paksaan, bukan karena untuk mencari brand person, bukan untuk menjadi sebuah jagoan, tetapi ini adalah sebuah panggilan tolo-tolo. Panggilan tolo-tolo yang menjadi sebuah kebanggaan bahwa saya dengan mendukung PSM tanpa dipaksa akan lebih total di mana saya harus mengajak. Tetapi kalau ingin bergabung di Red Gang, ayo, kami tidak pernah menutup pintu, kami tidak pernah menutup diri. Tapi prinsipnya kami tidak membuka open rekrutmen. Jadi kalau orang mau masuk bagaimana tuh Pak Pres? Ada di seluruh Kota Makassar ini ada semua hampir semua ada di sektor di situ. Silakan yang terdekat mau bergabung. Atau ketika sudah cukup 25 orang, silakan mengajukan diri ke kami. Bisa ke sini, tempat ini, ruang Agang Kareba ini untuk mau bergabung. Silakan. Dan alhamdulillah dengan pola-pola itulah yang membuat kita jadi awet. Tidak gampang baper, tidak gampang tersinggung. Silaturahmi terjaga ya kan? Bukan cuman di kelompok ini. Iya. Kemanapun. Kelompok lain pun. Ini yang menarik ini Pak Pres. Ada orang yang biasanya mau gabung kelompok supporter karena katanya kalau orang masuk kelompok supporter banyak potongan. Kalau WD katanya bisa dapat. Ya, ini sebenarnya yang menarik. Saya pernah ke Papua, pernah ke Padang, saya ketemu dengan orang KKSE, saya bilang, berapa dibayarkan kode? Saya bilang, alhamdulillah om, saya kesini masih bisa aja menabung. Jadi ada kultur, ada sebuah pemikiran bahwa kita supporter itu lebih enak dibanding penonton umum. Padahal sebenarnya yang saya pahami, yang saya rasakan hingga saat ini adalah untuk menjadi seorang supporter lebih banyak tidak enaknya dibanding enaknya. Kenapa? Karena misalnya away, kita away untuk bisa tidur enak. Yang kedua untuk dapat tiket, untuk bisa dimakan. Yang berpikir bahwa kita away itu dijamin sama manajemen. Sorry to say, kami tidak pernah dijamin oleh manajemen. Silakan kalau ada dari manajemen yang memberikan sumbangan atau kontribusi atau dukungan, silakan kasih ketemu saya bisa ajak ke sini duduk bersama, berapa nak asik kan? Karena kan ya saya juga dengar ini ada segelintir ya. Ya biar bisa berangkat. Kalau di Red Gang sendiri, nggak tahu kalau kelompok lainnya. Kalau di Red Gang, insyaallah tetap konsisten Red Gang untuk PSM. Sebentar kita lanjut lagi Pak Pres. Padahal masih mau bicara panjang ini. Masih mau bicara tapi Takar gula sesuai selera. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Kembali lagi di Kareba, kreatif, edukatif. Lanjut. Kita masih bahas soal kiprah Red Gang yang sebentar lagi akan berusia berapa Pak Pres? 18 tahun. 18 tahun. Selama hampir 18 tahun ini pernah enggak ada clash atau apa di antara? Kalau dinamika, kalau yang namanya clash, beda pemandangan persepsi, saya kira di semua komunitas apapun itu, apalagi kita yang namanya di tribun pasti ada lah yang namanya miss. Tidak akan mungkin
satu komunitas bertahan hingga 18 tahun tanpa ada sebuah case problem baik itu internal maupun eksternal. Jadi dinamika itu menurut saya adalah hal yang menjadi sebuah bumbu bagi kami. Bumbu ya. Dalam teorinya kami adalah yang pertama bahwa dipuji tidak terbang, dicaci pun tidak akan tumbang. Tidak ada pengaruhnya bagi kami itu. Sering kita ada sering kita ada perbedaan pandangan dengan teman-teman kelompok lain. Itu saya anggap sebagai sebuah bunga-bunga dinamika berorganisasi. Kenapa? Kan tujuan kita satu untuk PSM, tapi mungkin cara pandang, cara tindak dan cara hubungan kita yang berbeda-beda. Saya kira itu luar biasa saja, bukan menjadi hal yang menjadi pemecah dengan kelompok lain. Ibarat mau pergi ke stadion Matu Angin, walaupun stadionnya sekarang sudah tidak ada ya. Ya. Ada yang mungkin lewat veteran, ada yang Ketua, lewat goa, tapi tujuannya sama. tetap ke Cendrawasih. Tujuannya Iya. Cendrawasih ya, ke Kubangan. Kubangan. sorry. Aduh, itu kalau di lingkup Makassar. Iya. Kalau keluar, Alhamdulillah, saya mohon maaf teman-teman Kareba, saya sudah keliling Indonesia dari Jawa, Sumatera, Papua, Maluku sampai Kalimantan, Bali. Kami alhamdulillah welcome semuanya, seluruh teman-teman kelompok supporter yang ada di luar. Tapi kalau namanya war kecil, ada namanya peace war, saya kira kami terima juga itu. Kenapa? Karena kami pun juga demikian. Kami dalam teori bersupporter bahwa kita report 90 menit, selebihnya saudara. nah, rivalitas 2 kali 40 menit, selebihnya kita ngopi bareng, kopi pakai gajah. Macam lagi kopi gajah. Iya. Iya. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Sekaligus mungkin harapan untuk Red Game kedepannya dan untuk agang-agang Kareba semuanya mungkin Pak Pres. Ya, saya kira begini, menjadi masyarakat Tribun, saya kira kita kembali ke tujuan awal sebagai apa. Kalau di Red Gang, jelas di ADRT yang mengatakan bahwa kita untuk PSM, bukan yang lain. Ketika ada yang lain-lain, saya kira itu bagian dari dinamika, jangan terlalu ditanggapi terlalu berlebihan. Pada prinsipnya perbedaan pandangan dan persepsi normal dalam organisasi. Tetapi yang paling penting ketika PSM Day satu ki untuk PSM. Satu ki untuk PSM. Ewa ki, ku ewa. Nah, yang kedua teman-teman Kareba bahwa Red Gang bukanlah yang terbaik di Makassar atau di Indonesia, tetapi Red Gang akan menjadi teman setia bagi PSM. Baik itu kalah seri maupun menang. Tetapi kalau kalah terus, kami akan pasti reaksi. Nah, itu poinnya sebenarnya. Jadi kami kalau menang itu biasa, tetapi kalah terus akan bereaksi. Kami akan tunggu di tanggal 12 nanti, laga ke-17 kalau masih asli minor, yang mohon maaf, ketika Red Gang akan bereaksi kepada PSM. Itulah bentuk kecintaan kami kepada PSM, tidak ingin melihat PSM itu terpuruk selamanya. Nah, artinya kritikan ini, aksi ini bukan untuk menjatuhkan Pak Iya. Pres ya. Mau juga yang menyatukan, no problem. Karena banyak yang bersuara begini, Dede, ngapa ini pelatih online? Ngapa ini? Kau main, kau jadi pelatih. Hello, itulah tugas dia supporter begitu. Iya, saya kira begini. Kalau ada yang mengatakan kamu menjadi pelatih terlalu ironi, terlalu naif, karena bentuk kecintaan fans itu macam-macam. Ada yang reaktif, ada yang santai, ada yang keras, ada yang menghadang, ada yang tidak kasih keluar bus, ada juga yang melempar, macam-macam. Tapi bentuk kecintaan gitu. Itu bukan di haters, ya, bukan hater ya. Itu intinya. Yang terakhir nih kapan? Iya. Terakhir sementara bahwa mari kita sama-sama dukung PSM, khusus untuk masyarakat Red Gang PSM, tetapi ada di barisan PSM. Yang penting bahwa kalau menang
tetap PSM. Kalau kalah terus berhadapan dengan PSM. Oke. Tetap Ewako, Ewaki, Ewai. Itu. Saya punya quotes terakhir ini, Pak Pres. Yes. Cintailah klub kesayanganmu sampai di mana posisinya. Cintanya hanya dikalahkan oleh Tuhan dan kedua orang tuamu. Askabet tepuk tangan, gue udah susah aja gua hari ini. Terima kasih buat Agang Kareba semuanya. Itulah tadi obrolan kita sama Pak Pres. Om Sul, terima kasih. Siap. Ya, kita ketemu lagi di episode lainnya di Kareba Ewako Ewaki Kuewai.